Sobat vibrasi semesta. Energi ini bisa menghancurkan, tapi juga bisa menyembuhkan dan menguatkan jiwa jika diarahkan dengan sadar. Inilah kekuatan tersembunyi yang jarang dibahas, namun menyimpan potensi luar biasa dalam perjalanan spiritual dan batin. Jarang dibahas secara terbuka, tapi hampir semua orang menyadarinya, bahwa energi ini merupakan salah satu bentuk energi paling dahsyat yang dimiliki manusia. Ia bisa mengaburkan akal sehat, menggoyahkan prinsip, bahkan diam-diam menghancurkan hidup seseorang. Tapi hanya sedikit yang menyadari bahwa energi yang sama, bila dipahami dan diarahkan dengan benar, justru bisa menjadi sumber kekuatan spiritual dan kreativitas yang sangat besar. Sering kita dengar orang berkata, "Aku susah fokus saat meditasi." Tapi mereka lupa, kondisi fokus total itu sebenarnya pernah mereka alami, yaitu saat gairah seksual sedang memuncak. Tidak ada pikiran lain, tidak ada gangguan. Satu arah. Itulah yang dipahami para bijak dari ajaran kuno. Energi seksual adalah bentuk awal dari energi kehidupan itu sendiri. Sayangnya, dalam budaya modern, kita lebih sering diajari untuk menekan dan merasa malu terhadap nafsu, bukan untuk mengenalnya. Kita diajari bahwa itu sesuatu yang kotor atau salah. Padahal, penekanan yang buta justru sering membuat energi itu bocor ke arah yang merusak. Dalam pemahaman spiritual tradisional, seks bukan hanya soal fisik, tapi sebuah alat untuk mengubah energi rendah menjadi energi tinggi, dari syahwat menjadi kesadaran. Ketika kamu berhenti menghindar dari dorongan itu dan mulai memahaminya, maka energi yang dulu mengikatmu justru bisa menjadi gerbang menuju kebebasan jiwa. Pentingnya pembahasan ini semakin terasa ketika kita melihat realitas bangsa kita. Data dari September tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 5,5 juta anak di Indonesia sudah terpapar kecanduan pornografi. Kominfo bahkan mencatat lebih dari 1 juta konten pornografi yang harus mereka tangani. Ini bukan sekadar masalah moral, ini soal arah energi generasi. Di waktu yang hampir bersamaan, hampir 200.000 anak juga kecanduan judi online. Menurut Tempo, Indonesia kini menempati peringkat keempat dunia dalam jumlah kasus pornografi anak tertinggi, dan peringkat kedua di ASEAN. Yang lebih mengkhawatirkan, dalam hal judi online, Indonesia berada di posisi nomor 1 di dunia. Ini bukan sekadar data statistik. Ini adalah cerminan dari krisis energi batin yang kehilangan arah. Lalu muncul pertanyaan penting, kenapa ini bisa terjadi, dan apa hubungannya dengan spiritualitas? Sebagian besar dari kita terbiasa merespons masalah ini dengan satu pendekatan, larangan. Tapi kita lupa, larangan tanpa pemahaman justru menciptakan dorongan tersembunyi yang lebih kuat. Seperti anak kecil yang dilarang membuka kotak misterius. Larangan itu bukan membuatnya tenang, tapi justru memperkuat rasa ingin tahu. Secara spiritual, jiwa manusia memang memiliki sifat dasar, tidak ingin dibatasi. Jiwa ingin mengalir, mengalami, berekspansi. Dan ketika nafsu ditekan, tanpa diberikan saluran, maka ia mencari jalan keluar lain. Seringkali dalam bentuk kompulsif, kecanduan, pelarian, dan kekosongan. Inilah yang terjadi ketika energi seksual, yang adalah energi kreatif paling kuat dalam tubuh manusia, tidak diarahkan. Ia menjadi liar, destruktif, dan menguasai pikiran. Kecanduan pornografi, seperti halnya kecanduan judi, bekerja dengan mekanisme yang serupa, yaitu otak tidak lagi responsif terhadap kebahagiaan alami, seperti makanan, interaksi, atau cinta. Fokusnya hanya satu, bagaimana memuaskan hasrat itu sesegera mungkin. Tapi disinilah kuncinya, energi itu sendiri sebenarnya netral. Seperti api, ia bisa membakar rumah.
atau menghangatkan tubuh di malam dingin. Ia bisa menghancurkan atau menggerakkan mesin penciptaan. Semua tergantung. Apakah kita bisa mengendalikannya? Atau justru dikuasai olehnya? Transmutasi energi seksual adalah seni kuno yang diajarkan dalam banyak tradisi spiritual terdalam, baik dalam yoga, tantra, sufisme, bahkan ajaran-ajaran mistik dalam agama besar. Intinya adalah satu, mengubah arah energi dari bawah ke atas. Dari nafsu menuju kesadaran, dari keinginan menuju penciptaan. Bayangkan, saat Anda sedang benar-benar bernafsu, tidak ada yang bisa mengalihkan fokus Anda. Pikiran menyatu. Tubuh pun mengikutinya. Itulah kondisi flow state alami. Nah, bagaimana jika energi dan fokus yang sama itu Anda arahkan untuk mencipta, menulis, bermeditasi, membangun bisnis, atau mencintai dengan utuh? Inilah yang disebut transmutasi. Mengubah api liar menjadi cahaya kesadaran. Bukan dengan melawan nafsu, tapi dengan memahaminya, mengelolanya, dan mengarahkannya. Karena sejatinya, energi yang membuatmu hancur adalah juga energi yang bisa membawamu bangkit. Ada suatu cerita. Seorang wanita pernah curhat bahwa gairah seksnya begitu tinggi. Sampai-sampai, pikirannya terus-menerus dipenuhi oleh hasrat tersebut. Ia merasa lelah, bingung, dan malu. Tapi saya katakan padanya dengan lembut, dalam spiritualitas, di mana ada nafsu yang besar, di situ pula ada potensi kekuatan yang sama besarnya. Nafsu itu bukan musuh, melainkan bahan bakar. Saya kemudian memberinya satu tips sederhana. Saat kamu berada dalam kondisi sangat bernafsu, jangan larut dalam fantasi kosong. Gunakan fokus dan imajinasi liarmu untuk membayangkan sesuatu yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup. Ia mencobanya. 2 minggu kemudian, ia menghubungi saya dengan penuh antusias. Ia berhasil memanifestasikan barang yang ia impikan, bahkan lebih baik dari versi yang ia bayangkan sebelumnya. Masalahnya, kebanyakan orang terlalu cepat menghakimi energi sebagai baik atau buruk. Padahal, energi hanyalah kekuatan netral. Semuanya tergantung bagaimana kita mengarahkannya. Dalam konteks spiritualitas, istilah yang lebih tepat adalah energi vital atau vital force. Energi seksual adalah salah satu manifestasi terkuatnya. Seperti arus listrik yang mengalir melalui sistem cakra dalam tubuh, energi ini muncul dalam berbagai bentuk, bertahan hidup. Seksualitas, kekuasaan, cinta, ekspresi, intuisi, dan pencarian makna. Disinilah transmutasi berperan. Seni mengelola arus energi ini ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Bukan ditekan, bukan dihilangkan, tapi dialirkan dan diubah. Jadi, bagaimana cara mempraktikannya? Intinya, ada 3 langkah sederhana. Kenali, akumulasikan, dan salurkan. Pertama, untuk mengenali aliran energi. Saya sengaja menonton film erotis bukan untuk terhanyut, melainkan untuk mengamati reaksi tubuh saya. Saya merasakan napas menjadi cepat, tubuh menegang, dan saya menyadari, oh, seperti ini rasanya saat energi ini bangkit. Kedua, setelah mengenalinya, saya belajar mengambil jarak dan mengendalikannya. Saya mulai mempraktikkan pernapasan perut yang dalam dan rilaks saat stimulus itu ada. Tantangannya adalah untuk tetap sadar dan tidak membiarkan tubuh bereaksi secara otomatis. Awalnya sulit, tapi dengan latihan napas, ketegangan itu perlahan bisa dikendalikan. Ketiga, adalah mengubah fokus dan mengakumulasikan energi. Misalnya saat menulis sebuah artikel, saya memutar audio erotis di headset. Telinga saya mendengar stimulus, tetapi visual dan pikiran saya dipaksa fokus untuk menyelesaikan tugas.
Energi yang biasanya akan terbuang untuk fantasi, kini saya tahan dan akumulasikan. Energi yang terkumpul ini kemudian saya alihkan ke aktivitas intelektual atau aktivitas fisik seperti olahraga. Langkah terakhir adalah menyalurkan energi yang terakumulasi untuk manifestasi kreatif. Saat energi ini sudah terkumpul, Anda akan merasa tenaga Anda selalu optimal. Inilah saatnya untuk menyalurkannya. Anda bisa mengarahkan energi ini saat puncak orgasme untuk memvisualisasikan dan memanifestasikan tujuan hidup Anda. Praktik ini idealnya dilakukan bersama pasangan yang memiliki visi dan cita-cita yang sama. Mengapa? Karena pada saat orgasme, gelombang otak kita berada pada frekuensi puncak yang sangat terfokus. Ketika dua orang menyatukan fokus dan visualisasi yang sama pada momen itu, kekuatannya menjadi berlipat ganda untuk mewujudkan realitas tersebut. Ini bukan lagi sekadar hubungan badan, melainkan hubungan batin yang kreatif. Inilah sebabnya kita sering menemukan skandal pada orang-orang yang kita anggap hebat atau jenius. Mereka memiliki energi vital yang sangat besar, tetapi gagal menyalurkannya secara kreatif, sehingga terjebak dalam pelepasan yang sifatnya destruktif. Sebaliknya, praktik ini telah dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, hingga Napoleon Hill untuk mencapai hal-hal luar biasa. Energi seks adalah suatu energi vital yang merupakan bahan bakar terkuat dalam hidup Anda. Jangan ditekan, karena ia tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan jangan pula disia-siakan, karena setiap tetesnya mengandung potensi luar biasa. Belajarlah untuk mengenalinya. Dengarkan dorongan terdalam dalam tubuh dan jiwa Anda. Lalu kelola alirannya dengan sadar, bukan dengan penyangkalan atau pelarian. Saat Anda mampu mengubah energi ini menjadi kekuatan kreatif, Anda sedang membuka pintu menuju kejernihan visi, produktivitas yang tinggi, dan kehidupan yang penuh makna. Energi vital bukan untuk dikendalikan oleh ketakutan, tetapi untuk diarahkan oleh kesadaran. Di balik setiap gelombang gairah, ada benih kekuatan besar yang siap diwujudkan dalam bentuk karya, keputusan, dan arah hidup. Karena sejatinya kehidupan bukan soal menekan dorongan, tapi soal mengubah dorongan menjadi kekuatan penciptaan. Dan saat Anda bisa mengalir bersamanya, bukan melawannya, saat itulah Anda mulai menari bersama kehidupan.